Pemirsa, masyarakat Sumatera Utara mendukung dan menyambut antusias penyelenggaraan Lake Toba Grand Prix 2025 yang berlangsung di Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dukungan penyelenggaraan ini juga dinyatakan 3 tokoh masyarakat, diantaranya Ketua Yayasan Mulia Raja Tulus Napitupulu, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Toba, Patrick Lumban Raja, dan Wakil Ketua Koperasi UMKM Toba Sejahtera Jaya, Jackson Siagia. Karena menurut mereka, event internasional ini cukup berdampak positif dan menumbuhkan ekonomi masyarakat serta lapangan pekerjaan. Penyelenggaraan Lake Toba Grand Prix 2025 Internasional dalam kegiatan Aquabike Jet Ski dan F1 H2O mendapat dukungan penuh karena event internasional berdampak positif yang langsung dirasakan masyarakat. Tulus Napitupulu, Ketua Yayasan Mulia Raja, menyatakan banyak masyarakat yang berduyun-duyun datang menyaksikan event. Tinggal bagaimana kita mengupgrade jenis makanan dan minuman yang akan ditawarkan pada tamu, agar masyarakat pendatang antusias untuk membeli dan meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM di sini. Sementara itu, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Toba, Patrick Lumban Raja, mengatakan secara umum event GP Lake Toba 2025 ini cukup penting dan baik, tidak hanya untuk Balige tapi untuk kawasan Danau Toba. Dari mulai beberapa tahun yang lalu saat event F1 Powerboat pertama kali diselenggarakan di Danau Toba, cukup banyak pembelajaran dan dinamika yang bisa kita ambil sisi positifnya. Wakil Ketua Koperasi UMKM Toba Sejahtera Jaya, Jackson Siagian, menambahkan dia telah mengikuti event internasional ini 3 tahun berturut-turut dan merasakan langsung dampak positifnya. Seperti misalnya kebersihan dan ketertiban lalu lintas warga saat event ini berlangsung sangat terjaga. Ia berharap semoga ke depan untuk Pemkab apabila kembali menyelenggarakan event ini, hendaknya benar-benar dipikirkan masalah anggaran, sebab tanah tempat event ini berlangsung merupakan milik masyarakat. Seperti diketahui, Lake Toba Grand Prix 2025 sedang berlangsung di Danau Toba. Balapan air internasional yang terdiri dari Aquabike Jet Ski World Championship dan F1 Powerboat ini akan berlangsung di Balige, Kabupaten Toba. Pada dasarnya kita masyarakat setempat, terlebih Napitupulu, keluarga Napitupulu Mulia Raja, sangat mendukung ya dengan kegiatan ini, di mana ini pasti berdampak positif. Bahwa masih ada kekurangan-kekurangan kecil, itu akan kita perbaiki ke depannya. Dampak positif yang paling kita rasakan itu pertama adalah di mana kita bisa membantu atau terlibat dalam kegiatan ini. Kalau dari sisi dampak ekonomi seperti kita lihat ya, secara langsung bisa lebih meningkatkan perekonomian daripada pelaku UMKM kita. Nanti yang di F1 sendiri cukup penting dan baik secara keseluruhan, tidak hanya untuk Balige, tapi juga untuk kawasan Danau Toba. Dari mulai berapa tahun lalu ketika F1 pertama kali dibawa ke Danau Toba, terutama Balige, cukup banyak dinamika yang bisa kita ambil positifnya dengan penyelenggaraan kegiatan atau event ini khususnya di Balige. Ini dampaknya untuk masyarakat, yang pertama kebersihan yang serba ekstra itu, sama ketertiban lalu lintas yang mulai digalakkan di sini untuk semprot dari. Aquabike diselenggarakan pada 13 hingga 17 Agustus 2025. Sementara F1 Powerboat akan digelar pada 22 hingga 25 Agustus 2025 di Balige, Kabupaten Toba. Dari Balige, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seperti soto pada umumnya, soto udang galah khas Tanjung Purai Langkat punya cita rasa yang berbeda. Ya, meski disajikan dengan kuah, namun pembeda kuliner ini terletak pada bahan yang dipakai, yakni udang galah. Selain itu, soto ini juga dibuat dengan rempah-rempah khas Melayu Langkat dan ditambahkan sambal. Rasa daging udang air tawar yang sangat empuk turut menambah cita rasa soto udang galah yang tiada tara. Tak berlebihan jika rumah makan yang berada di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini selalu ramai pengunjung. Ya, makannya sedikit crunchy-crunchy, bagus. Ini sudah lama nih kakak makan sini? Udah, saya langganan di sini. Untuk mencicipi satu porsi soto udang galah yang begitu lezat, pembeli cukup merogoh kocek Rp50.000, sudah termasuk nasi. Ini dari Lintas Aceh, Medan. Lintas Aceh, Medan. Ini yang paling favorit menu sotonya katanya soto udang galah nih. Soto udang galah. Soto udang galah ya? Ya itu ya
Dari ciri khas soto dengan udang yang digoreng dia. Nah pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke wilayah Langkat mungkin bisa merasakan nikmatnya makan soto udang galah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Makan pempek siang-siang gini enak kali ya. Nah, apalagi di Palembang ada kreasi pempek model gandum, bukan dengan kuah cuko, tapi dengan kuah Arab. Bubuk kuah model gandum ini berwarna kehitaman dari rebusan daging dan campuran aneka rempah seperti pala, cengkeh, masoyi, dan kayu manis. Pempeknya juga beda karena dibuat dari gandum. Soal rasa gimana ya kira-kira testimoninya? Ciri khasnya itu rempah-rempahnya itu dapet, dari cengkeh, ada pala, lada, dapat memang cita rasa agak ke Arab-Araban. Pembuat pempek model gandum kuah Arab menyebut ide ini muncul karena dirinya suka rempah-rempah. Dan ternyata sajian kuah rempah yang beda jadi daya tarik pembeli hingga bisa menjual 50 porsi setiap hari. Soal harga, pempek model gandum kuah Arab dijual Rp15.000 per porsinya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ini dia warung angkringan Titik BW yang berada di Asahan, Sumatera Utara, selalu ramai dikunjungi pecinta kuliner. Di warung sederhana ini, pecinta kuliner selalu berburu nasi bakar kemangi kecombrang yang memiliki cita rasa khas dan dapat membuat lidah Anda bergoyang. Dengan sensasi aroma nasi yang dibakar menggunakan daun pisang, menambah nikmatnya saat disantap. Nasi bakar kemangi kecombrang ini memiliki varian topping seperti sambal ikan, ayam suwir, cumi, dan jamur tiram, tentu memiliki tingkat kepedasan yang luar biasa. Dia itu ada rasa uniknya itu dari kecombrangnya yang bikin buat dia itu seger, dan pedesnya ini kayak pedesnya itu nggak langsung kita makan tuh nggak langsung pedes, nanti dimakan pertengahan itu baru terasa pedesnya itu enak dan pedesnya itu masih bisa dinikmati. Menu favorit di angkringan Titik BW ini ada nasi bakar MC kemangi yang pakai daun kemangi, jadi itu rasanya agak unik gimana gitu. Ada berapa isian sih Mbak untuk ada 4 varian rasa sih kalau dibilang. Ada ayam suwir kemangi, ayam jamur, ada teri kecombrang sama cumi kecombrang. Ini langsung dibakar, dipesan langsung dibakar? Kalau ada yang pesen, begitu pesen langsung dibakar, jadi dia makannya hangat-hangat. Wow, nikmat banget! Biasanya nasi bakar dibuat saat ada pesanan pengunjung, sehingga dinikmati selagi hangat. Untuk satu porsinya, nasi bakar dijual dengan harga Rp10.000 saja. Gimana pemirsa? Anda tertarik mencobanya? Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Di Jalan Kandis Raya, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, lapau makan Kanso ini selalu diburu pengunjung saat jam makan siang. Gimana tidak pemirsa? Mulai dari tempat, peralatan makan, hingga menu yang disajikan semua bernuansa jadul dan tradisional khas Minang. Seperti halnya gulai pisang mudo, goreng ikan puyuh balado, telur barendo, ikan salelado mudo, serta berbagai menu tradisional lainnya disajikan jarang sekali ditemui di tempat lain. Apalagi minumannya, yakni minuman khas jus tapai yang rasanya super menyegarkan. Olahan pisang muda yang dipadukan dengan santan, serta bumbu gulai yang diberi topping daun ubi, lalu disajikan dengan nasi panas dan telur barendo khas Minang, serta kriuknya goreng ikan puyuh balado,
dijamin membuat lidah Anda tak akan berhenti bergoyang. Apalagi disantap di atas piring kanso atau piring jadul. Nikmat banget. Serasa kembali bernostalgia ke masa lalu deh. Jadi kalau untuk makan siang di sini udah pasti salah satu pilihan yang tepat banget ya. Setiap harinya Lapo Kanso ini menunya itu beda-beda. Jadi dia selalu upgrade menunya karena tidak monoton tiap hari itu saja. Tiap hari beda-beda. Nikmat bang. Sama apa jengkol ini kalau di Potoano namanya nih gulai jengkol wok namanya. Cuman kalau di sini spesifiknya kita kurang tahu. Cuman ini boleh dibilang menu-menu jadul bang. Bagi yang belum pernah nyoba kesini dah. Uniknya lagi di tempat ini setiap harinya disajikan menu yang berbeda dan tentunya jadul abis. Harganya pun relatif murah, dibanderol dari harga Rp15.000 hingga Rp30.000 saja per porsinya. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tak ada salahnya untuk mampir di Lapo Makan Kanso ini, dijamin ajaib. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sejuk dan tenang. Suasana seperti inilah yang pasti akan Anda rasakan saat berkemah di atas Bukit Gajah Bobok di kawasan Merek, Sidikalang, Situgalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Sumatera Utara. Tak hanya menyalurkan hobi berkemah, Anda juga bisa menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Disebut sebagai Gajah Bobok karena permukiman ini menyerupai kepala gajah yang sedang tertidur dengan belalai yang memanjang hingga menyentuh perairan Danau Toba. Di keindahan Danau Toba dari ketinggian, Anda juga bisa mencoba olahraga para layang dengan terbang setinggi 700 meter di atas Danau Toba. Untuk itu, Anda cukup membayar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Kalau saya pribadi karena saya hidup di pinggir pantai atau di pinggir laut, jadi udah bosan nengok laut. Jadi sesekali ingin menghabiskan waktu di pinggir hutan di pinggir gunung ini untuk menikmati indahnya Danau Toba. Untuk masuk ke Bukit Gajah Bobok, pengunjung dikenai biaya retribusi sebesar Rp10.000 dan sudah termasuk bebas biaya parkir. Namun jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan sekaligus menjaga keindahan alam kawasan Danau Toba. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir Pembunuh ayam karena non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait peran pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turturu isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, undang-undang, gerebekan, kritikan Soekarno, di Jawa Barat, lengkapinya, jenazah balistik Iran. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam, Gak menerobos gerbang, karena diduga retret meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Peron TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja, sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghindar tamu udah tahu maknanya apa. Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasik. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malapetaka itu ibu ya dicekik. Cak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih bang. Saya Arlista Hadi. Inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol. Sistem mundur saling dorong. Barak militer. Pemain detik-detik Ini proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Parkir dalam iNews sore. Kebakaran terlihat Nasrudal terluka. Dan saya kira Restina Diparkir. pembunuh. Ayam. Karena non halal. Inti. Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait peran pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turtulu isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Oh jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. pertama Veda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Peron TNI mengupayakan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Nasi kapsah merupakan kuliner khas Timur Tengah yang punya khas warna merah kecoklatan dari tomat. Umumnya nasi kapsah dipadukan lauk daging kambing atau ayam. Seperti sajian nasi Timur Tengah, nasi kapsah menggunakan nasi basmati yang panjang dan kurus. Untuk rasa, nasi ini memiliki ciri yang cenderung gurih, aroma cengkeh kuat, serta rasa kismis yang memberikan kelezatan berlapis.
Rasanya tuh nasinya tuh yang pasti enak banget ya. Terus dagingnya super lembut dan juicy banget. Terus rasanya tuh kayak aku tuh kayak kembali lagi di pas aku umroh gitu loh. Jadi untuk membuat nasi kapsah diperlukan bahan-bahan seperti beras basmati, daging kambing rebus, bawang putih, bawang bombay, tomat, dan bumbu-bumbu rempah. Cara mengolahnya, tumis bawang putih dan bombay sampai wangi. Tambahkan bumbu sambil diaduk dan tambahkan irisan tomat air dan saus tomat. Setelah mendidih, masukkan daging kambing sampai bumbu meresap, lalu masukkan beras basmati dan aduk hingga airnya mengering dan jangan lupa masukkan kismis. Nasi dikukus sampai lembut dan tambahkan pemanis seperti daun sawi, irisan tomat, acar timun, dan sambal. Buat orang-orang yang pulang dari umroh atau haji biasanya kangen kan makanan-makanan khas Timur Tengah. Nah, itu biasanya memang mereka ordernya cari gitu buat mengobati kangen, katanya buat mengobati kangen saat ibadah. Di Palembang, nasi kapsah disajikan saat momen spesial hingga jadi obat kangen yang merindukan suasana saat berada di Tanah Suci. Nasi kapsah bisa Anda nikmati mulai harga Rp35.000 per porsi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ini dia, lenggang. Makanan turunan dari pempek, salah satu makanan khas Palembang yang cukup dikenal di tanah air. Lenggang disajikan dengan irisan timun, udang kering, dan tentunya cuko. Tak berbeda dari pempek, lenggang juga berbahan tepung dengan campuran telur ayam. Tapi yang berbeda adalah cara memasaknya yang dibakar dengan bara arang. Rasanya sudah pasti gurih dalam tekstur yang kenyal. pempek lenggang ini rasanya manis, rasa ikannya manis, tapi cupanya pedas. Dengan harga 10.000 ini pas buat kantong siswa-siswa, mahasiswa, dan juga buat oleh-oleh juga ini enak. Sudah berdiri sejak 20 tahun lalu, kedai yang menjual lenggang ini dalam sehari bisa menjual ratusan porsi. Untuk harga itu yang pempek lenggang itu kita jual sekarang masih di harga 10.000, bahan baku ikan gabus. Jadi memang bahan baku yang memang bahan pilihan, kalau orang bilang tuh tidak berbau amis. Yang penasaran, harga lenggang ini cukup murah, hanya Rp10.000 Anda sudah mendapat lenggang bakar dengan serta asam dan manisnya kuah cuko. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Nama bebek Mandarin saat ini kian melejit dan menjadi perburuan para pecinta hewan hias. Karena kecantikannya, corak yang begitu indah bahkan bisa terlihat seperti lukisan hidup. Kini keberadaan unggas air yang berasal dari negeri Cina ini mulai mengalami kelangkaan karena sulitnya sistem produksinya yang hanya bertelur 1 tahun sekali. Itu pun saat musim dingin tiba dengan jumlah telurnya tidak lebih dari 12 butir dan masa pengeraman lebih kurang 30 hari. Untuk membudidayanya tidak terlalu rumit, hanya harus mempersiapkan kandang yang langsung menyatu dengan kolam. Sedangkan untuk pakannya, siapkan jagung pecah, beras merah, serta pelet dengan ditambahkan jangkrik ataupun ulat Jerman. Keindahannya, kelebihannya itu di motif warna yang memiliki corak warna yang sangat cantik. Dan bebek Mandarin ini negara asalnya dari daratan Cina, dan bebek Mandarin ini berkembang biaknya di kisaran di bulan Juni sampai dengan Desember. Untuk harga, anakan bebek Mandarin dijual di kisaran 6 juta per pasang, umur remaja 10 juta per pasang, serta untuk indukan 15 juta ke atas per pasang. Wah, cukup mahal ya unggas yang satu ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ini dia air terjun Penumpahan yang tepat berada di kaki Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.
Untuk objek wisata ini pengunjung bisa berjalan kaki selama kurang lebih 10 menit atau mengendarai sepeda motor trail yang disiapkan pengelola dengan biaya Rp10.000. Objek wisata air terjun di sini memiliki puluhan sumber mata air yang jernih dan alami yang keluar dari dinding batu setinggi 75 meter. Selain suasana alam yang masih asri dan udara yang sejuk, air yang mengalir juga dapat diminum secara langsung. Di lokasi ini juga terdapat rumah pohon yang menambah daya tarik bagi para pengunjung yang datang. Terjun ini tidak terpengaruh oleh musim ya, musim panas, musim hujan, air terjunnya tetap seperti kondisi belakang. Dan yang menariknya lagi sudah diukur pH dari air terjun ini 7,8. Ini air yang dari alam alami. Tidak hanya dari Indonesia saja, bahkan pengunjung yang datang merupakan turis asing dari mancanegara. Sudah cukup datang ke sini penasaran dengan air terjun yang selama ini berniam, belum ada polesan sama sekali. Ini tadinya rimba, ini tadinya tertutup, jadi sekarang sudah terbuka, mereka melirik luar biasa. Dengan keindahan alam yang masih asri dan udara yang sejuk, diharapkan objek wisata air terjun Penumpahan ini dapat menjadi destinasi wisata baru bagi pengunjung yang datang di Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Satu lagi destinasi wisata yang keren di Sumatera Barat. Kali ini kita akan main basah-basahan di kawasan Pulau Mande, Sumatera Barat. Tadi udah lihat kan kita lompat dari dermaga? Sumpah, seger banget airnya. Saya yakin sih kalian pasti kepengen dong wisata ke sini. Nah, selain itu kita mau coba nih bermain subboard. Itu loh, papan seluncur yang ditarik oleh speedboat. Kira-kira berhasil nggak ya? Papan surfingnya lepas ke belakang. Meski sudah 3 kali nyoba, tetap gagal, Kumpulin. Yang penting gua naik. Yang mana naik? Gua nggak berdiri tapi yang penting udah naik. Cuma permasalahannya, Bin. Gak ada naik. Kalau naik itu paling nggak jeda 5 detik, 7 detik. Dari tadi tuh posisi udah kayak gini papan gua. Guanya itu tinggal kayak udah gini doang gitu kan. Cuman nggak berhasil kesananya lagi. Mungkin dengan 2 atau 3 kali lagi bisa kali. Makanya kita tuh tadi emang harus hati-hati banget kalau belajar kayak gini. Dan ini juga untuk papan surfnya, ini papan surf yang pro tadi kan. Jadi kalau mau belajar mungkin kita dari yang lebih besar dan lebih lebar. Nanti kita bakal soal lagi tadi. Lagi satu tadi, Kars. Apaan sih? Gue mau kasih tahu.
kita tuh bukan profesional, tapi kita punya nyali yang gede untuk coba semuanya. Ya, kita tuh gede di nyali, tapi skill bisa bertahap namanya. Tahap. Tetap berjalan pelan, tanpa batas.